Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farsigit Ramadan dengan NIM 17056211133. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Brand Image, Product Quality, dan Price Perception terhadap Purchase Decision serta Customer Satisfaction pada susu oat. Berikut bab satu latar belakang masalah. Saat ini menjalani pola hidup sehat dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satu caranya adalah dengan mengonsumsi susu, tetapi angka konsumsi susu di Indonesia masih rendah dibanding negara ASEAN. Dikarenakan salah satu penyebabnya adalah intoleransi laktosa. Susu oat adalah brand oat, susu oat dengan brand outside hadir di Indonesia menjadi alternatif karena susu outside dianggap lebih sehat dan cocok untuk kaum vegan. Salah satu brand susu oat mulai beredar di Indonesia pada tahun 2020 yaitu Outside. Tahun 2023, Outside melakukan ekspansi ke dalam 18 negara di Asia, lalu seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Thailand. Berdasarkan sumber Deal Street Asia 2023, angka penjualan Outside di Asia mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat pada tahun 2022 sampai 2023, yaitu 17,4 juta dolar sampai 37,4 juta dolar. 37 juta dolar pada tahun 2023. Tetapi angka pendapatan outside di Indonesia masih belum tersedia. Berdasarkan sumber Jakpart 2024, angka konsumsi susu nabati dan hewani di Indonesia sebesar 75%, angka konsumsi susu ini didominasi oleh susu hewani, sedangkan susu nabati 25%. Berdasarkan data Vegan Society Indonesia 2021, kemunculan vegan di Indonesia diawali dengan 0,25% atau sejumlah dengan 630.412 jiwa di penduduk Indonesia, lalu mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 sebesar 10% dari jumlah penduduk di Indonesia dengan total 27 juta jiwa 268.250 yang ada di Indonesia. Masalah yang terjadi dari fenomena tersebut, meskipun tren veganisme yang terus menaik dan terus meningkat, tetapi mengapa angka konsumsi susu di Indonesia, khususnya susu oat di Indonesia belum signifikan? Terdapat perbedaan ulasan para brand susu oat dan khususnya outside di e-commerce. Maka dari ini, peneliti ingin menganalisa berdasarkan variabel yang diantaranya adalah brand image, product quality, price perception, purchase decision, dan customer satisfaction untuk menganalisa apakah ada pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap susu outside. Berikut merupakan data konsumsi susu di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya, presentasi konsumsi susu di Indonesia berdasarkan jenis, yaitu hewani dan nabati. Hewani 75%, nabati 25%. Berikut merupakan pendapatan outside pada tahun 2022 sampai 2023, 17,4 ke 37 juta dolar pada tahun 2023. Berikut tabel pertumbuhan veganisme di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2021. Berikut merupakan ulasan susu outside yang diantaranya adalah perbedaan gap yang banyak dari ulasan-ulasan tersebut. Pertanyaan penelitian, apakah brand image berpengaruh positif secara signifikan terhadap purchase decision? Apakah brand image berpengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction? Apakah produk quality berpengaruh positif secara signifikan terhadap purchase decision? Apakah produk quality berpengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction? Apakah price perception berpengaruh positif secara signifikan terhadap purchase decision? Apakah price perception berpengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction? Lalu yang terakhir adalah apakah purchase decision berpengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction? Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dari variabel tersebut untuk menganalisa apakah dari variabel-variabel tersebut berpengaruh positif dan juga secara signifikan terhadap variabel dependent. Seperti variabel independennya adalah brand image, product quality, dan price perception. Lalu variabel dependentnya ada purchase decision dan customer satisfaction. Kebaruan penelitian yaitu dikarenakan penelitian susu oat di Indonesia masih jarang. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor variabel independen yang memengaruhi purchase decision dan customer satisfaction pada susu outside, yaitu price perception, brand image, dan product quality. Pemahaman yang mendalam tentang ketiga faktor ini dapat membantu produsen merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, sehingga tidak hanya mampu meningkatkan penjualan, tapi juga menciptakan loyalitas pelanggan khususnya untuk bagi literatur pemasaran susu outside di Indonesia. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada objek penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan Luh et al. 2001 dengan variabel brand image dan purchase decision pada pembelian berbelanja online Lazada yang berpengaruh di Kota Bali. Penelitian tersebut berfokus di bidang marketing sosial media terhadap brand image yang ada di Lazada. Menurut penelitian Imam dan Dewi 2022, penelitian ini hanya berfokus kepada faktor-faktor yang hanya mempengaruhi susu. Variabel diantaranya adalah price perception adalah bukti nyata dalam memengaruhi keputusan mengonsumsi susu di Jawa Timur. Namun penelitian ini menjelaskan bahwa kandungan gizi atau produk quality tidak berpengaruh
terhadap purchase decision susu. Manfaat penelitian bagi pihak akademis memperkaya pengetahuan terkait variabel brand image, product quality, dan price perception untuk purchase decision dan customer satisfaction, khususnya penelitian susu outside, serta untuk menjadi dasar pengembangan penelitian yang lebih lanjut yang relevan dengan penelitian ini. Bagi pihak perusahaan memberikan manfaat yang penting khususnya brand outside di Indonesia sehingga dapat menjadi referensi dari penelitian ini terkait efektivitas pemasaran susu outside dari variabel-variabel yang diteliti. Bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian ini diharapkan memperluas teoritis sehingga menghasilkan temuan yang dapat memperbaiki atau menyempurnakan teori ekspektasi disconfirmation teori dengan variabel brand image, product quality, price perception, purchase decision, dan customer satisfaction yang berfungsi sebagai referensi terkait penelitian faktor-faktor yang memengaruhi purchase decision serta customer satisfaction pada susu outside di masa depan. Teori bab 2. Teori pendukung yang dipakai penelitian ini mengacu pada ekspektasi disconfirmation theory atau EDT yang dikembangkan oleh Oliver pada tahun 1980 yang menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan muncul dari perbandingan antara harapan awal dan persepsi terhadap kinerja produk yang sebenarnya. Jika kinerja produk melebihi harapan, maka terjadi positif disconfirmation yang menghasilkan kepuasan, sedangkan jika kinerja berada di bawah harapan, maka terjadi negatif disconfirmation yang menyebabkan ketidakpuasan. Teori ini banyak digunakan dalam studi perilaku konsumen karena mampu menjelaskan bagaimana elemen seperti brand image, product quality, dan price perception dan purchase decision membentuk ekspektasi pelanggan untuk customer satisfaction, lalu yang kemudian dievaluasi setelah pasca pembelian. Dalam konteks produk susu seperti outside, konsumen biasanya memiliki ekspektasi nih terhadap manfaat kesehatan, rasa, dan harga. Jika perspektif aktual konsumen terhadap aspek tersebut sesuai atau melebihi harapan, maka tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat. Oleh karena itu, EDT menjadi dasar teoritis yang tepat dalam menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian ini serta mendukung pengujian hipotesis yang akan diajukan. Landasan teori dari brand image adalah bagian dari gambaran untuk konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat nama suatu merek. Produsen perlu menciptakan brand image yang mudah diingat dan mudah dikenali, sehingga konsumen dapat terus mengingat dan membangun persepsi positif terhadap merek tersebut. Dan ada beberapa faktor yang membentuk brand image yang diantara lainnya reputasi, pengakuan, afinitas, dan loyalitas merek. Pradana 2017 menyebutkan definisi brand image adalah kesan yang diperoleh sesuai dengan pemahaman seseorang tentang sesuatu citra merek, merupakan serangkaian asosiasi yang ada dalam benak konsumen terhadap suatu merek. Dimensi brand image mengungkapkan aspek pada sebuah merek yaitu kekuatan, keunikan, lalu yang ada lainnya adalah perbedaan antara dengan brand satu dengan brand lainnya. Landasan teori tentang produk quality adalah produk quality mencakup kemampuan produk dalam memenuhi fungsinya, seperti ketahanan, keandalan, ketepatan, kemudahan penggunaan, dan perbaikan. Memberikan nilai tambah bagi produk yang dirasakan secara langsung oleh konsumen. Menurut Kusuma dan Utomo 2020, dimensi kualitas produk mencakup beberapa aspek penting. Berikut beberapa dimensi produk quality yaitu adalah kinerja, ciri-ciri produk, ketahanan dan keindahan tampilan produk. Dimensi ini saling terkait dan sangat penting untuk pertimbangan saat mengembangkan produk agar dapat memenuhi harapan konsumen yang sesuai dengan membangun nilai brand image yang tinggi. Landasan teori price perception menurut Rahmadani et al. 2019, harga memiliki posisi khusus dalam bauran pemasaran dan dapat diartikan sebagai nilai yang harus dibayar konsumen dalam bentuk uang, barang, atau layanan yang memperoleh suatu produk atau jasa. Istiawari 2021 menegaskan bahwa perception yang dianggap murah, berkualitas, dan terjangkau akan meningkat minat konsumen untuk purchase decision serta memberikan dampak positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Menurut Rahmatullah dan Christina 2022, indikator dari price perception meliputi keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, daya saing harga dibanding merek lain, serta kesesuaian harga dengan manfaat yang diperoleh oleh konsumen. Lanjut, landasan teori oleh purchase decision. Menurut Adi Pramita 2019, purchase decision merupakan kegiatan konsumen yang secara langsung ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang produk yang ditawarkan oleh penjual. Menurut Dewi et al. 2020, purchase decision adalah ketika konsumen melakukan pencarian informasi tentang suatu produk atau merek tertentu, lalu mengevaluasi seberapa baik produk dapat menyelesaikan masalah yang mengarah terhadap purchase decision. Purchase decision merupakan tahapan akhir dari proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Maka dari itu penting bagi suatu perusahaan dalam memperhatikan faktor-faktor dan indikator yang dapat mempengaruhi purchase decision.
Selanjutnya, landasan teori customer satisfaction, penelitian Anggara ini dan Budiarti 2020 menyatakan bahwa customer satisfaction tidak hanya dipengaruhi oleh kesesuaian produk atau layanan terhadap kebutuhan, tetapi juga harga dan nilai manfaat yang diterima oleh konsumen dari harga dan nilai yang didapatkan oleh konsumen terhadap suatu produk atau layanan tersebut. Menurut Mega dan Dadang 2022, customer satisfaction adalah reaksi emosional yang muncul dari pengalaman pelanggan terhadap produk atau layanan yang dipicu oleh evaluasi kognitif atas kesesuaian antara persepsi dan harapan, kebutuhan serta keinginan individu. Menurut Angel et al. 2019, customer satisfaction merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan setelah pembelian di mana produk atau layanan yang dipilih setidaknya memenuhi ekspektasi pelanggan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka kepuasan tidak akan muncul. Indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah: satu, tetap setia pada produk; dua, membeli produk yang ditawarkan; tiga, merekomendasikan produknya kepada orang lain; empat, bersedia membayar harga yang lebih tinggi; serta lima, memberikan masukan atau umpan balik. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis, brand image, dan purchase decision. Penelitian Maftuar 2022 menemukan bahwa brand image secara positif mempengaruhi purchase decision. Hal serupa juga disampaikan oleh Swe et al. 2018 dan Kurniawan et al. 2018 yang menyatakan bahwa brand image berperan penting dalam memengaruhi keputusan pembelian. Brand image yang kuat dapat menarik minat konsumen, membentuk persepsi positif, serta meningkatkan kepercayaan terhadap suatu merek. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan pembelian, brand image terbentuk dari pengalaman konsumen baik sebelum maupun sesudah pembelian. Lalu hipotesis satu, brand image diduga memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap purchase decision. Brand image Pengembangan hipotesis brand image dan customer satisfaction. Penelitian oleh Alex dan Kenny 2019 menunjukkan bahwa semakin tinggi reputasi brand image, maka semakin kuat pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Yang terjadi pada penelitiannya di Lidi Americana di Jakarta. Brand image yang baik membuat konsumen menilai produk lebih unggul dibanding brand lainnya. Ketika harapan pelanggan terpenuhi, akan tercipta customer satisfaction yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hipotesis 2 diduga brand image memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction. Pengembangan hipotesis produk quality dan purchase decision adalah: produk quality adalah sebuah ukuran yang menggambarkan kemampuan dari suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk quality terbukti berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap purchase decision karena sebaik produk quality sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka semakin besar berpengaruh positifnya terhadap purchase decision dari hasil penelitian Kristiani dan Martasya 2024. Hipotesis 3, produk quality diduga memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap purchase decision. Pengembangan hipotesis produk quality dan customer satisfaction adalah: penelitian Kim 2021 menekankan bahwa customer satisfaction akan meningkat ketika produk quality dianggap sebanding dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Suari 2019 juga menyatakan bahwa semakin tinggi produk quality, semakin besar kemungkinan konsumen merasa puas dan tertarik untuk melakukan pembelian ulang. Produk quality yang mencakup aspek fisik, fungsional, dan estetika membentuk nilai yang positif terhadap nilai produk. Hipotesis 4, produk quality diduga memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction. Lalu selanjutnya price perception dan purchase decision. Price perception merujuk pada bagaimana konsumen memandang nilai suatu produk dibandingkan dengan harga yang mereka bayarkan lalu sesuai dengan harapan konsumen. Raza 2020 mengungkapkan bahwa persepsi harga yang positif dapat meningkatkan kecenderungan konsumen untuk membeli produk karena merasa mendapatkan nilai yang setara. Kusuma et al. 2022 menjelaskan bahwa price perception berpengaruh positif secara signifikan terhadap purchase decision. Dan karena itu strategi penetapan harga harus dirancang sebagus mungkin dan sesuai dengan kondisi pasar. Hipotesis 5 diduga price perception memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap purchase decision. Price perception dan customer satisfaction, penelitian oleh Triwahyudi et al. 2022 menunjukkan bahwa price perception memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui customer satisfaction. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika pelanggan merasa harga yang ditawarkan sebanding dengan produk quality yang ditawarkan, akan tingkat akan meningkat, kepuasan mereka akan terus meningkat. Customer satisfaction adalah hasil dari evaluasi konsumen mengenai sejauh mana produk atau layanan dapat memenuhi harapan mereka yang dapat bervariasi dari tingkat kepuasan yang tinggi hingga rendah. Hipotesis 6, price perception diduga memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction. Lanjut pengembangan hipotesis yang terakhir yaitu purchase decision dan customer satisfaction. Menurut Liu et al. 2017, customer satisfaction muncul dari perbandingan antara harapan pelanggan dan pengalaman nyata terhadap pelayanan yang diterima. Tingkat kepuasan dipengaruhi oleh sejauh mana layanan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Kristiari ini dan Martasya 2024 menemukan bahwa purchase decision yang berperan penting dalam membentuk customer satisfaction. Konsumen yang puas dengan produk cenderung akan membeli produknya itu kembali dan juga merekomendasikan produknya itu kepada orang lain. Hipotesis 7, purchase decision diduga memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction.
Berikut merupakan kerangka konseptual yang ada di penelitian ini. Hipotesis satu, brain image memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap proses decision. Hipotesis 2, brain image memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction. Hipotesis 3, product quality memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap proses decision. Hipotesis 4, product quality memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction. Hipotesis 5, price perception berpengaruh positif secara signifikan terhadap purchase decision. Hipotesis 6, price perception berpengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction. Lalu yang terakhir, hipotesis 7, purchase decision memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap customer satisfaction. Selanjutnya di bab 3 untuk metodologi penelitian ini, tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah DKI Jakarta dengan menggunakan kuesioner online melalui sosial media seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Waktu yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu bulan April 2025 sampai Juli 2025. Populasi dan sampel adalah populasi yang dipakai dalam sampel penelitian ini adalah manusia yang telah membeli dan mengonsumsi susu outside minimal 2 kali yang berwilayah di DKI Jakarta. Desain penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan metode kuesioner secara daring. Setelah itu data kuesioner diuji melalui uji statis, maka akan dilanjutkan secara sistematif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dengan teknik purposive sampling yang memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu satu, sudah pernah membeli dan mengonsumsi susu outside minimal 2 kali, berusia minimal 17 tahun. Yang ketiga, berdomisili di DKI Jakarta. Jumlah responden ini adalah 250 responden. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan adalah skala pengukuran kuesioner Likert poin 6. Pemilihan skala ini merujuk pada Thayer-Dos 2019 yang menjelaskan bahwa skala dengan jumlah genap seperti 6 poin dapat meningkatkan reliabilitas dan validitas data. Skala ini juga dirancang untuk menghindari bias netral, dikarenakan tidak ada menyediakan opsi tengah sehingga mendorong responden untuk memberikan jawaban yang lebih tegas. Selanjutnya menggunakan uji validitas. Uji validitas dilakukan melalui teknis analisis faktor yang terdiri dari dua metode utama, yaitu exploratory factor analysis EFA dan confirmatory factor analysis CFA. EFA digunakan untuk mengeksplorasi struktur faktor yang mendasari data. CFA bertujuan untuk menguji dan mengonfirmasi struktur faktor yang telah dirancang sebelumnya. Dalam pendekatan ini, nilai faktor loading menjadi penanda utama untuk mengukur kekuatan hubungan antara indikator yang diamati dengan faktor laten. Menurut Satdes 2019 menyebutkan bahwa nilai loading faktor di atas 0,7 dianggap kuat jika di bawah itu dianggap lemah. Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi dan kestabilan instrumen penelitian serta mengurangi kesalahan acak. Penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach alpha untuk mengukur konsistensi internal. Kriterianya adalah nilai di atas 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. Nilai di bawah 0,7 menandakan perlunya evaluasi terhadap instrumen. Selanjutnya ada uji hipotesis untuk memastikan apakah indikator first order dan dimensi second order secara empiris mengukur variabel laten yang telah diuji. Dilakukan uji signifikan parameter terhadap variabel laten. Jika nilai p-value di bawah 0,05 atau ukuran critical ratio di atas 1,967, maka indikator atau dimensi tersebut dianggap signifikan dan dapat diteruskan untuk analisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya uji kesesuaian model. AMOS menjadi salah satu perangkat dengan menggunakan uji kesesuaian model AMOS. AMOS menjadi salah satu perangkat lunak yang terpercaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial berkat kemampuan dalam menangani variabel-variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Alasan menggunakan AMOS karena konsep AMOS sudah banyak penelitian terdahulu menggunakan metode analisis ini, dan AMOS memudahkan untuk menganalisis jumlah responden dalam jumlah banyak. Berikut merupakan teknik analisis model Sam-Amos. Dalam penelitian ini menggunakan 5 variabel, yang dimana 5 variabel itu salah satu variabelnya ada 5 indikator. Maka ada 25 indikator dari 5 variabel tersebut. Berikut sudah pemaparan seminar proposal skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.